Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda dan soleha? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pagi ini kita masuk pekan ke 15 ya, pembelajaran masih di rumah. Jangan bosan ya. Dulu di pekan 2 sudah kita pelajari mengenai Sirah Utsman bin Affan ya, sesuai nama kelas kita, Utsman bin Affan. Ada yang masih ingat tentang beliau? Dulu kan sempat Pak Guru sampaikan bahwa Al-Quran yang kita baca hari ini adalah hasil usaha keras Utsman dalam pengumpulannya. Bagi yang sudah lupa, silakan bisa diputar kembali rekaman yang Pak Guru kirim dulu di grup. Nah, untuk hari ini kita akan menyimak bersama sirah dari sahabat Nabi yang lain, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Nah, Abu Bakar As-Siddiq termasuk di antara orang-orang yang paling awal memeluk agama Islam, atau yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Ya, namanya itu As-Sabiqunal Awwalun, atau orang-orang yang awal memeluk agama Islam. Abu Bakar adalah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin, atau khalifah yang diberi petunjuk artinya. Rasulullah SAW memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar, anak soleh. Ada yang tahu apa artinya As-Siddiq? As-Siddiq itu artinya adalah yang berkata benar. Gelar tersebut diberikan setelah Abu Bakar membenarkan dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq, seperti itu. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang yang baik, lembut hatinya, suka menolong, dan suka memberi maaf juga. Setelah memeluk agama Islam, beliau diangkat sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin negara dan umatnya. Ada salah satu kisah menarik ya, ada iklan, ada motor lewat apa. Ada salah satu kisah menarik antara Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Bagaimana kisahnya? Yuk perhatikan dengan seksama. Dulu suatu ketika Rasulullah SAW dikejar oleh kaum Quraisy yang berniat untuk membunuhnya. Ya, jadi dulu kaum Quraisy itu benci dengan Rasulullah. Lalu beliau pun meninggalkan kota Makkah diikuti oleh sahabatnya. Ayo, siapa sahabatnya? Nah, yang kisah kita hari ini yaitu Abu Bakar. Nah, Rasulullah bersama Abu Bakar pergi meninggalkan kota Makkah. Rasulullah dan Abu Bakar pun bersembunyi di suatu gua, namanya Gua Sur. Sebelum Rasulullah SAW masuk ke gua, Abu Bakar memeriksa kondisi di dalam gua dan menemukan sebuah lubang. Ternyata, wah, ini kayaknya bahaya. Pada harus ditutup terlebih dahulu lubangnya agar Rasulullah aman, selamat. Kemudian Abu Bakar pun menutup lubang tersebut. Setelah dirasa aman, Abu Bakar duduk bersandar sambil meluruskan kakinya, capek ya, dan mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua. Rasulullah pun masuk dan menyandarkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar, dan beliau pun tertidur karena saking capeknya. Tiba-tiba ketika beliau tertidur, ada tetesan air yang jatuh di wajah Rasulullah. Ada air jatuh, ini dari mana ya? Beliau pun terbangun dan mencari sumber air tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ternyata itu adalah tetesan air mata Abu Bakar yang menahan rasa sakit karena gigitan ular di kakinya. Nah, ternyata lubang yang ditutup Abu Bakar itu tadi adalah lubang milik ular ya, rumah ularnya. Ternyata masih ada ular yang belum tertutup lubangnya, sehingga menggigit kakinya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW pun mengusapkan air liurnya ke kaki Abu Bakar.
Dan atas izin Allah kaki Abu Bakar pun sembuh. Alhamdulillah itu. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Itulah salah satu bentuk rasa cinta Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW. Beliau rela mengorbankan nyawanya untuk menjaga Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mencontohnya ya. Nah, sekian dulu untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.